Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu agar dapat mengendalikan keinginan-keinginan duniawi dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang membawa kerukunan, persatuan, dan perdamaian. Tetap mengampuni siapa saja yang menghina, merendahkan, menyerang juga iman Katolik. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini tadi pagi ini habis misa harian di gereja, langsung jalan mengitari taman doa 1000 langkah. Renungan ini sengaja saya persiapkan jauh hari karena mulai Senin sore tanggal 14 Oktober saya mengikuti retret bersama para romo lain. Ini jadwal romo-romo senior menjalani retret tanggal 14 sampai tanggal 18 hari Jumat yang akan datang. Selama retret tentu saja komitmen yang saya bangun tidak akan disibukkan dengan macam-macam hal selain bahan-bahan retret dan doa-doa di dalam retret. Maka renungan harian sudah saya persiapkan sebelumnya, tinggal otomatis upload sesuai dengan jadwal setiap hari pukul 5 pagi hari Senin sampai hari Sabtu, khusus hari Minggu pukul 6 itu premier renungan harian. Maka saya juga tidak akan berbagi renungan itu selain sekali share tiap hari di dalam status WhatsApp. Selebihnya saya tidak akan menggunakan perangkat-perangkat gadget tersebut supaya bisa fokus di dalam retret sebagai anugerah yang disyukuri dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, setahun sekali hanya 5 hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Surat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita ingin hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suratnya kepada umat di Galatia yang kita baca hari ini, Santo Paulus menunjukkan buah-buah daging dan buah-buah roh yang saling berlawanan. Kita diajak untuk hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Pergumulan terus-menerus yang disampaikan oleh Santo Paulus sebagai bagian dari upaya-upaya untuk taat kepada roh selalu menjadi bagian dari perjuangan hidup Kristiani. Maka sebagai murid-murid Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengaku murid-murid Kristus, kita diajak untuk menyalipkan hasrat hawa nafsu kedagingan itu. Terutama dalam relasi-relasi dengan orang lain, misalnya percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan kedengkian. Itu kerap kali masih mewarnai oknum-oknum yang bahkan mengaku murid Yesus, bahkan pemimpin satu gereja tertentu. Sebut saja oknum-oknum pendeta yang haus medsos, lalu menggunakan medsos bukan untuk mewartakan sukacita Injil, tetapi untuk mewartakan kedengkian, perpecahan, amarah, ketersinggungan, iri hati, kedengkian, dengan menyerang pihak-pihak yang berbeda. Nah, ini sesuatu yang tentu saja, apa yang mau diwartakan di balik semua sikap itu selain diri sendiri dan bukan Injil. Sukacita Injil yang didasarkan pada surat Santo Paulus kepada umat di Galatia pada hari ini sangat jelas, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, tidak metenteng dan kemudian arogan, seakan-akan paling pandai lalu menyerang, tetapi dengan data-data yang salah. Contoh misalnya, menyerang tentang doa sholawat. Di Surabaya ada paroki yang dalam rangka HUT, lalu ada sholawat diserang, dianggap sebagai sinkretis. Bagaimana konteks itu dikembangkan, cara pikir yang keliru. Dikutip satu laman yang memang laman Katolik, tetapi Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran para Bapa Konsili Vatikan kedua misalnya. Ya, kita lebih tunduk pada apa yang resmi, yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Konsili Vatikan kedua diikuti oleh ribuan uskup di seluruh dunia dan diinisiasi oleh Paus Yohanes ke-23, diterima dengan segala daya upaya, buah-buah roh yang dihasilkan. Tapi ada kelompok-kelompok awam Katolik tertentu yang kemudian menolak Konsili Vatikan kedua. Siapakah kita berani-beraninya dengan arogan menolak apa yang diputuskan oleh para uskup di seluruh dunia, ribuan uskup, gereja-gereja lokal dalam konsili ekumenis Vatikan yang kedua, dalam doa, dalam diskusi, dalam pembicaraan,
dalam diskresi kemudian mengambil keputusan ajaran-ajaran itu disampaikan, tentu bukan sesuatu yang ngawur. Ini bimbingan roh, maka disebut aggiornamento. Sama sekali tidak berlawanan dengan apa yang diajarkan Kristus. Nah, ini yang dikutip oleh misalnya oknum pendeta yang kemudian menyerang tindakan sholawat yang dilakukan dalam rangka HUT paroki di Surabaya, sesuatu yang memalukan. Ya, justru sikapmu menyerang itu yang memalukan. Bagaimana mungkin hidup dalam keberagaman, kerukunan, menerima dan menyelenggarakan doa bersama orang mendoakan kok dianggap memalukan? Itu arogan sekali. Dia menganggap bahwa sholawat itu sesuatu yang buruk. Sholawat sebagai satu puji-pujian, doa, itu sesuatu yang baik. Doa bersama lintas agama untuk satu intensi tertentu, itu sesuatu yang baik. 11 tahun ketika saya melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, tiap kali melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahwa lintas agama, tokoh-tokohnya berdoa untuk satu intensi, tidak menyalahi apapun. Bahwa yang beragama Katolik, umat Katolik bersama-sama merayakan Ekaristi itu suatu kewajiban. Tetapi ketika kita hadir di tengah masyarakat dan kemudian tokoh-tokoh lintas agama berdoa untuk kita, apa yang salah? Tidak ada yang salah. Doa-doa itu berkenan kepada Tuhan. Baru-baru ini juga di Semarang dalam rangka ulang tahun Kevikepan Semarang diselenggarakan hal yang sama, tidak ada masalah apapun. Sesuatu yang baik, membangun kerukunan, dan itu jauh lebih sulit ternyata ketika kerukunan itu ditawarkan untuk orang-orang yang bahkan mengaku murid Kristus tapi sok pandai, sok pinter, masuk kamar gereja lain menyerang apa yang dilakukan oleh paroki tertentu yang atas nama saling menghargai, menghormati, menyelenggarakan doa bersama secara lintas agama. Dianggap itu sinkretis, dianggap menyalahi pluralisme. Itu tidak lebih dari sikap yang seperti itu, menyerang seperti itu, tidak lebih dari semangat-semangat hidup karena daging, kedengkian, iri, amarah, memecah belah. Lawannya adalah hidup di dalam roh, kasih, kelembutan, kerukunan, damai, sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.